Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Duren TV. Kita jumpa lagi di acara Obrol Saja, obrolan SD 2 Al-Islam 2 Jamsaren Surakarta. Bukan sekedar obrolan biasa. Nah, sambil kalian menunggu berbuka puasa, para pemirsa Duren TV bisa bersama menyimak acara Obral SD ini. Dan di kesempatan sore hari ini saya Bu Emi tidak sendiri ya, maksudnya kita sudah kedatangan tamu. Siapa lagi? Oke, kita sambut Bapak Doni Prasetyo. Assalamualaikum Pak Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Doni, puasa yang sudah mau memasuki setengah bulan ini? Alhamdulillah, masih baik. Tetap semangat ya? Semangat. Oke. Para pemirsa Duren TV, pada kesempatan hari ini saya sama Pak Doni akan berbincang-bincang dengan tema diam. Nah, kalau kita perhatikan ya Pak Doni, pas puasa saat ini, anak-anak yang biasanya kalau tidak bulan puasa itu mereka pada gojek rame, ternyata ada dampaknya juga ya, banyak yang pada diam. Nah, tetapi diamnya itu mungkin diam lapar mungkin atau lapar. diam apa, kita nggak tahu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kulik apa itu diam bersama narasumber kita Pak Doni. Monggo Pak Doni. Terima kasih waktunya yang bermanfaat ini. Nah, saya akan menjelaskan di sini tentang jenis-jenis diam. Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya, kita bisa menilai seseorang itu dari bicaranya. Kelihatan orangnya berwibawa besar, ketika bicara kesana kemari kayak anak-anak. Nah, justru itu menimbulkan persepsi yang negatif. Seperti itu. Ada satu hadis di mana kita harus diam atau kita harus berkata benar. Nah, ada hadisnya di sini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau diam. Ya, itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ya. Iya, sahih. Dan sekarang itu fenomenanya ya Pak, kalau berbanyak bicara itu kan secara secara tatap muka itu kita bisa tahu orang ini banyak bicara. Tapi dengan berkembangnya zaman, kalau kita lihat banyak orang yang diam tetapi mereka tuh berbicaranya melalui medsos. Betul. Kalau kita lihat komentar di Facebook, kita lihat komentar di Instagram atau di reel video, itu banyak di antara kita yang melihat negatif. Nah, maka dari itu akan kita coba kita kupas tentang makna diam sendiri. Nah, untuk diam sendiri kan macamnya banyak. Misalkan, yang pertama itu diam karena malas. Iya, dia malas. Dia malas karena dia tahu jawabannya, cuman dia menganggap udahlah, daripada menjawab, dia menganggap itu hal yang tidak pas atau buat dia itu tidak perlu dikomen. Tidak perlu. Okay. Ada juga yang diam karena sombong. Nah, diam karena sombong di sini menganggap orang lain lebih rendah sehingga dia tidak berkata apa-apa. Dia diam tapi menganggap menyepelekan, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Yeah. Misalnya saya juga pernah Pak, ini ya, waktu pertemuan atau waktu pengajian, kita duduk dengan ibu-ibu di sebelah kita. Betul. Nah, kita itu udah tahu kayaknya ibu ini kalau kita omong itu dia nggak nyambung. Mungkin saya mengira karena dia pendidikannya itu lebih rendah daripada saya, maka saya lebih baik diam saja. Sebenarnya kan kayak begitu tuh nggak boleh ya Pak? Jangan, tetap dalam Islam itu yang pertama senyum. Senyum. Nah, itu akan membuka amal kita juga, karena sebagian dari amal juga untuk senyum. Nah, untuk sombong ini ya bisa dikatakan kalau bisa kita hindari. Seperti itu. Ada yang jenis diam yang ketiga itu diam khianat. Diam khianat ini bisa menjerumuskan orang lain dalam penjara juga. Misalnya ketika ada persidangan, dia disuruh saksi. Ketika dia bersaksi, dia tahu kejadiannya, cuman dia memilih diam. Padahal dia ini Pak takut nanti kalau dia itu terlibat. Harusnya dia mengungkap kebenaran.
dia tahu kejadian. Iya. Nah, ketika dia berbicara yang baik itu justru lebih bermanfaat. Tapi ketika dia diam, sebenarnya dia tahu, itu malah menjerumuskan ke dalam penjara. Ya, mungkin kalau kita dalam ini lingkungan sekolah, misalnya di kelas kita itu tahu, misalnya kita tahu teman kita itu sedang menyontek. Lah, Betul. tapi waktu ditanya sama guru, dia itu menutupi perilaku dari temannya karena dia nggak mau nanti, soalnya nanti takut diancam atau dia nanti banyak kejadian itu. Jadi itu termasuk juga dia khianat ya Pak? Khianat, karena dia menyembunyikan padahal itu harus diungkapkan. Kenapa? Ketika dia mengatakan ke guru, bisa jadi itu adalah menggali kejujurannya. Ketika dia jujur, dia bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Istilahnya seperti itu. Nah, jadi buat anak-anak ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Doni, kalau ada kasus di sekolah seperti itu, kalian harus berani, jujur ya. Kita sampaikan dengan sebenar-benarnya, jangan diam. Kalau diam seperti itu tadi namanya diam khianat. Terus Pak, ada apa lagi? Nih, ada lagi diam tidak bisa. Diam tidak bisa ini bisa baik. Karena maksudnya dia itu, Pak? Ketika kita ada pertanyaan, dia punya keterbatasan mungkin ya, keterbatasan jawaban, dia memilih diam. Daripada ketika dia menjawab, justru malah banyak salahnya. Tapi kan itu. Kalau ada pertanyaan, itu setidak-tidaknya kita walaupun salah, kita kan belajar untuk berani menyampaikan pendapat. Kalau di kelas kita loh ya, misalnya ada pertanyaan, daripada diam saja, itu baiknya gimana Pak? Kalau baiknya, untuk diam tidak bisa di sini, bisa jadi ada baiknya, ada buruknya. Ketika melatih untuk tampil, percaya diri, itu boleh saja. Tetapi ketika dalam persoalan, kita tidak bisa menyepelekan yang diam tidak bisa ini. Ya. Mungkin contohnya kalau ini Pak ya, diam tidak bisa itu misalnya ada sebuah kasus, terus itu di viral. Kita kan sebenarnya nggak tahu kasusnya itu gimana, kita kan hanya membaca atau kita hanya menyaksikan secara sekilas. Nah ini kita setidak-tidaknya jangan berkomen ya kalau kita itu nggak tahu. Ya. Ada baiknya di situ. Kemudian ada juga ketika kita marah. Nah itu ada baiknya kita diam. Daripada ketika kita marah malah menimbulkan ucapan yang tidak pantas. Iya. Seperti halnya ketika di kelas, misal banyak yang gaduh, kita dengan diam, tegas, itu jauh lebih berwibawa daripada kita ngomel-ngomel A, B, C, D yang tentu akan membuat kadang malah menyakiti bagi murid juga. Seperti itu. Ya, karena kalau kita marah itu memang omongan kita itu kadang tidak terkontrol. Betul, ya, Pak? tidak terkontrol. Makanya dalam sebuah hadis atau apa itu, kalau kita marah disuruh duduk. Betul. Ya. Kalau duduk masih marah, suruh berwudu. Ya, itu. Terus ada lagi diam utama atau diam aktif itu gimana Pak? Diam aktif itu ketika dia harus berbicara, dia berkomentar, tentu yang baik. Dia bisa memposisikan diri mana yang harus berbicara, mana yang tidak. Bisa dikatakan ini sifatnya pendiam, tapi dia tahu. Iya. Yang dia ucapkan itu jauh lebih bermakna, membuat orang lain menjadi nyaman. Nah, seperti itu. Ada hikmah, banyak hikmahnya di sini untuk yang suka diam utama di sini. Utamaan diam. Iya. Yang pertama hemat masalah, tidak banyak masalah. Yang kedua hemat dari dosa. Nah, ini kayaknya kalau khususnya buat kita kaum perempuan ya Pak. Ini kalau diam itu rasanya itu kok sulit, apalagi kalau sudah ketemu sama teman yang ini kita sefrekuensi. Nah, itu Pak mesti kita ngobrol sampai sana sini dari yang sebenarnya tidak kita bicarakan sampai kita itu berbicara lepas kontrol. Bebas kontrol, akhirnya itu tadi timbul gibah. Nah, tentu itu jauh lebih negatif. Iya. Nah, ada juga
di sini ada hikmah yang muncul. Ketika kita diam, kita marah ya, ada hikmah yang muncul. Ketika kita diam, kita memikirkan jawaban. Bukan berarti diam ini menyepelekan gitu, tidak. Tetapi diam kita itu nyari solusi. Apa yang kita katakan tidak membuat orang lain tersakiti seperti itu. Iya. Dan yang terakhir di sini, orang yang diam biasanya lebih berwibawa. Orang lain menganggap mau bicara atau mau gojek itu Sungkan itu ya. sungkan. Nah, itu lebih berwibawa seperti itu. Tapi juga jangan diam banget itu ya Pak. Kalau diam banget beda dengan diam aktif di sini. Ya. Oke. Oke, itu tadi manfaat dari diam ternyata banyak sekali. Dengan diam kita bisa hemat masalah, kita juga bisa menghemat dari dosa, dan kita juga lebih bijak. Dan yang lebih utama kayaknya ini ya, kita menjadi lebih berwibawa dengan diam. Ya, Iya. mudah-mudahan dengan di bulan puasa ini ya Pak Doni, karena kita kan kalau puasa itu menahan lapar, terus menahan minum, itu membuat energi kita berkurang, sehingga kita itu juga berkurang untuk berbicaranya dan berlatih untuk diam. Ini bisa apa ya, bisa kita teruskan sampai nanti setelah bulan puasa. Betul sekali. Ya, Kalau bisa ada kita perubahannya itu ya. ya, Pak Doni. Sebenarnya diam itu baik. Ya. Ada yang mengatakan diam itu emas, tetapi ada yang jauh lebih baik, yaitu bicara baik itu adalah permata. Ketika dia bisa berbicara baik. Nah, untuk kesimpulan seperti itu. Untuk di akhir mungkin saya akan memberi kuis. Nah, kuisnya itu berhubungan dengan di sini. Oke, buat para pemirsa Durian TV, sebelum kita akhiri acara ini, Pak Doni akan memberikan kuis buat kalian semua, bisa menyimak apa kuisnya dan nanti bisa jawabannya dikirim kemana Pak Doni? Bisa ditulis di kolom komentar, nanti komentar yang baik. Sini ya. Betul. Ditulis saja nanti, pertanyaannya sederhana. Oke, pertanyaannya apa Pak Doni? Ada yang mengatakan hadis tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau diam. Nah, hadisnya itu apa? Silakan ditulis di kolom komentar. Ya, saya ulangi lagi para pemirsa Durian TV, untuk hadisnya adalah kalian mencari bunyi hadis yang menjelaskan tentang barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kalian berkata benar atau diam. Oke, itu tadi kuisnya. Mungkin kalian mulai sekarang sudah bisa mengirim apa hadis tersebut, kalian tulis di kolom komentar dan nanti jawaban yang benar Satu mungkin. diambil berapa Pak Doni? Satu saja. Ya, diambil satu saja ternyata. Ya, nanti akan mendapat rewardnya apa? Nanti kalian bisa mengambilnya pada saat setelah Lebaran ya Pak Doni. Betul. Ya. Jangan lupa menulis khawatir nama. ya. Jangan lupa ditulis nama kalian, nomor absen dan kelasnya ya. Ya, demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Doni. Mudah-mudahan banyak memberi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Dan untuk menutup acara ini, di sini saya sebagai pembawa acara, Bu Emi, saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf apabila banyak kata-kata yang salah, dan kita jumpa lagi di acara Obrol Saja di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.